Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat Itkesmu Sidrap dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel kami dalam Intai, Bincang Santai. Dan di edisi Ramadan kita kali ini kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu dosen di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap, dan beliau adalah seorang mubalik dan aktif sebagai pembina di Yayasan El Hasani, juga sebagai kiai di Muhammadiyah Boarding School di Rapang, dan juga sebagai salah satu pengasuh Panti Asuhan Sejahtera Asia Pangkajene Sidrap. So, jangan kemana-mana sahabat, tetap stay di channel kami, karena pada kesempatan ini kami akan berbincang santai dengan beliau tentang keutamaan 10 akhir Ramadan dengan Bapak Ustaz Haji Abdul Kalam Fattah. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik di Ramadan ini. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke Bapak, jadi hari ini kita akan berbincang tentang 10 keutamaan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Apa saja keutamaannya. Jadi tapi mungkin sebelum kita spesifik membahas itu, saya pernah mendengar dan membaca, kalau tidak salah itu riwayat Baihaqi yang menyatakan bahwa jika saja manusia tahu betapa apa saja yang ada di bulan suci Ramadan itu, maka pastilah mereka akan berharap bulan suci Ramadan itu akan berlangsung selama setahun. Jadi semua bulannya bulan suci Ramadan semua. Jadi ya ini sangat menjelaskan, seolah-olah hadis ini menjelaskan betapa mulia dan berkahnya bulan suci Ramadan itu jika kita mampu menggapai hikmahnya gitu Bapak. Mungkin bisa dijelaskan apa saja sih itu. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita kembali memuji kepada Allah karena kita berada di 10 terakhir atau orang membagi Ramadan. Sekalipun sebetulnya istilah membagi itu tidak terlalu jelas juga keterangannya, tetapi yang pasti bahwa Rasulullah mengatakan 10 terakhir itu cari ya, satu diantaranya keutamaan itu adalah malam Al-Qadar ya. Beberapa kegiatan memang di Ramadan ini perlu tetap kita aktifkan, sekalipun sebetulnya tidak perlu kita dijanjikan pahala besar, tapi kalau ibadah kan tidak perlu menghitung-hitung ya. Iya, betul, Pak. Beribadah itu tidak perlu menghitung-hitung. Saya khawatirnya nanti kita ini beribadah seperti seorang ekonom. Ya. Seorang ekonom itu kan melihat pasar, lalu mencari kapan kemungkinan harganya naik. Iya, betul. Ya. Sehingga ada orang mau beribadah nanti di Ramadan, sehingga oke deh, nggak usah malas ya, hitung-hitungan, malas aja dulu deh, nanti Ramadan ada kesempatan. Kalau perlu nanti di 10. Seharusnya tidak begitu. Tapi Rasulullah memang banyak memberi kita motivasi agar kita beribadah lebih sempurna. Ya. Jadi 10 terakhir itu memang keutamaannya itu banyak ya. Di antaranya ya seperti tadi banyak melakukan salat. Ya, salat lail ya. Ya, salat lail ini juga terbagi-bagi pemahaman kita. Ada yang memberi nama tarawih, ada yang mengatakan salat tahajud ya. Yang jelas sebetulnya itu dikerjakan malam. Jadi kalau tarawih juga salat lail, tahajud juga salat lail. Ya, salat lail ya itu memang juga tahajud, jadi sama saja. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangunlah kamu. Ya. Fatahajjat bihi, untuk apa tahajud? Ya. Nah, kalimat selanjutnya itu asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah mengangkat kamu pada posisi tempat yang terpuji. Ya. Nafilat talak itu ibadah tambahan. Jadi Nabi Allah seakan-akan memberitahu kita banyak ibadah penting yang lain, tapi ini ibadah tambahan yang sangat menarik, sangat istimewa. Jadi 10 terakhir Ramadan itu memang ya satu diantaranya ibadah salat kita ya, ibadah salat. Yang kedua tetap tadarusan kita tingkatkan. Dan tidak cukup membaca.
Kita mentadabburi, kita baca, kita paham terjemahannya, kalau perlu tafsirnya, kok kenapa begini, apa maksudnya. Ya, karena Al-Quran itu tidak untuk dibaca saja. Karena Al-Quran ada namanya Al-Huda, petunjuk. Ya. Bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau nggak paham? Ya. Kemudian yang kedua, az-zikr, peringatan. Bagaimana kita bisa teringat akan sesuatu yang baik atau menghindari yang buruk kalau kita tidak mengkaji. Jadi bukan sekedar berlomba-lomba menamatkan sekian kali tamat, tetapi selain itu kita berhenti untuk mengkaji loh. Saya berada di ayat yang sering orang jadikan doa. Karena ini doanya Nabi ini, oh ini doanya Nabi ini. Oh ini sering dibaca. Nah ini saya berhenti dulu, kaji itu. Nah, kemudian selanjutnya ya malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu memang dalam sebuah hadis Nabi mengatakan di 10 terakhir. Cari itu malam Al-Qadar. Ya, itu dampak dari turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Allah jelaskan ke kita bahwa bulan Ramadan itu adalah masa turunnya Al-Quran. Ya. Untuk apa? Ya, hudan linnas, sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu. Jadi ada ayat yang menjelaskan, tapi itu tidak banyak. Penjelasan banyak bisa ditemukan di hadis. Kemudian kemudian wal furqan, dia pembeda. Ya. Pembeda. Lalu di ayat yang lain itu justru namanya az-zikr, peringatan. Dan tahu tidak usah khawatir kaum muslimin, Al-Quran itu akan terjaga. Ya, Allah sendiri yang jamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Yaitu dengan banyaknya anak-anak kita menghafal Al-Quran. Jadi ini penting menghafal Al-Quran, tapi tidak sekadar dihafal, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi termasuk diantaranya malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu digambarkan bahwa itu adalah malam di mana ketentuan-ketentuan kita, kehidupan kita setahun akan datang itu menjadi catatan malaikat. Ya. Jadi ada takdir yang memang Allah sudah tentukan sebelum kita lahir di muka bumi. Ya. Ada juga takdir yang Allah pegang sendiri. Makanya ada orang kalau berusaha keras terhindar dari musibah yang tadinya itu mungkin tercatat akan terjadi, tapi karena berupaya atau melakukan sebuah amalan itu bisa terhindar. Oh, bisa ya. Bisa terhindar. Jadi jangan kita bilang jadi jangan berputus asa dari jangan berputus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu kan ada kisah menarik gitu. Ada seorang remaja pemuda ya yang sudah hampir menikah. Dia datang ke Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, saya ajak Nabi Ibrahim menghadiri pernikahan saya 2 hari ke depan. Ternyata di belakang anak muda itu ada malaikat maut yang berdiri. Nabi Ibrahim kaget loh, kok kenapa ada di situ? Setelah anak muda itu pergi, karena diajak, ya Rasulullah, kami ajak hadir di pernikahan kami 2 hari ke depan, lusa. Ya. Malaikat maut ditanya, kenapa ada dampingnya anak muda itu? Bilang, saya mau cabut nyawanya. Dia tinggal besok. Nabi Ibrahim, waduh, kasihan itu mau menikah. Karena iya, kok meninggal besok? Nah, padahal menikahnya lusa. Nabi Ibrahim hampir memanggil anak muda itu, mengatakan percuma untuk menikah. Ngapain menikah? Nah, sudah dekat waktu meninggal. Tapi dia biarkan berlalu. Akhirnya singkat cerita, besoknya ditunggu kabar, ada orang tidak meninggal di kampung itu, tidak ada. 2 hari kemudian kok rame orang bilang sudah mau menikah itu anak muda. Keliru kali ini ya malaikat Israel ya. Israel untuk mencabut nyawanya. Ternyata hadir Nabi Ibrahim pernikahannya. Akhirnya dia mencari tahu, kok apa ndak keliru malaikat maut itu menginformasikan. Akhirnya berjalan waktu, anak muda tadi yang menikah sudah jadi suami dan punya anak 1-2 dan akhirnya bercucu, belum meninggal dunia. Akhirnya suatu waktu bertemu kembali malaikat maut tadi ini dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim nanya ulang, beberapa puluh tahun lalu kamu pernah bilang mau dicabut nyawanya anak muda itu. Dia bilang iya, tapi Allah merubah takdirnya. Ya. Kenapa bisa? Oh, karena dia ketika pulang dari situ dia menyerahkan, memberikan ke orang-orang tidak mampu setengah dari hartanya. Maka Allah mengatakan rubah takdirnya. Jangan kau cabut hari ini, saya buatkan
umur yang baru. Masya Allah. Ya, karena dia telah melakukan sebuah kebaikan. Jadi dengan kebaikan takdir bisa dilupakan. Ya, jangan. Makanya Ramadan ini manfaatkan baik-baik, tadarusannya, silaturahimnya jalan. Kemudian i'tikaf. Ada satu lagi lebih penting di akhir 10 terakhir, i'tikaf. I'tikaf itu ya berada di masjid, ya. I'tikaf itu artinya berdiam di masjid. Sampai-sampai ulama sepakat bahwa orang kalau beriktikaf itu, sebagaimana juga petunjuk Rasulullah, jangan tinggalkan tempat. Jadi memang ada kesulitan iktikaf buat yang masih aktif pegawai. Kenapa? Karena ya bolehlah ada yang mengatakan iktikafnya 2 jam, 3 jam mungkin ya, ada pendapat begitu. Tapi iktikaf yang sesungguhnya harus tinggal selama 10 hari, makannya juga dibawakan ke situ, mandinya juga di sekitar masjid itu. Dia tidak boleh kemana-mana, artinya benar-benar konsentrasi di masjid itu. Ya, artinya kalau memang mau iktikafnya sungguh-sungguh. Tapi kalau iktikafnya juga sambil kantoran boleh saja, kan ada pendapat ulama kan. Boleh saja, nanti malam pulang kantor, tinggal di sana sampai besok subuh, sampai nanti mau ke kantor, baru ke kantor. Pulang kantor, langsung kembali ke masjid, nah itu boleh saja. Tapi itu satu pendapat. Tapi kalau kita bicara tentang pendapat yang kuat, ya tinggal di masjid. Semua aktivitas kita di masjid. Selain mengaji, salat, ya belajar, mengkaji Al-Quran, dan tidak meninggalkan tempat itu. Karena Rasulullah itikaf itu di 10 hari terakhir. Termasuk ada riwayat bahwa istri Rasulullah setelah Rasulullah tidak ada, dia juga itikaf. Tapi dia minta dibikinkan bilik di masjid itu, Masjid Nabawi, baru dia minta ditutup sehingga tidak terlihat oleh kaum laki-laki. Jadi memang ada beberapa ya, itikaf itu penting sekali dilakukan. Kemudian yang kedua tadi beribadah banyak. Nah, sampai dikatakan ya di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Terus wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi Allah itu suka menurunkan satu kalimat, kata, lalu Allah tanya sendiri. Itu sebetulnya dia tidak tanya kita, itu pertanyaan agitasi namanya. Artinya memancing kita untuk lebih, oh iya, lebih konsentrasi, iya, ingin tahu ya. Wa madraka ma lailatul qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Tapi Allah jawab sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu artinya dia lebih baik dari 1000 bulan. Sebetulnya lebih dari 1000 bulan. Orang Arab itu kalau menyebutkan angka 1000 itu tak terbatas. Jadi sebetulnya 1000 itu kata dalam orang Arab, ya, 1000 itu tidak ada di atasnya lagi. Jadi jangan bilang, kok bisa dihitung itu kalau 1000? Sebetulnya itu 1000 adalah langkah awal berangkatnya. Jadi dia bukan itu yang akhir. Nah, jadi balasan Allah kepada kita itu luar biasa nilainya. Jadi orang yang beribadah malam itu akan ternilai ibadahnya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan. Karena dulu ada dialog ya, semacam keraguan Rasulullah, waduh kok dong umatku ya Rasul, ya Allah kok pendek-pendek usianya, bagaimana bisa menyaingi umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa yang kuat-kuat dan beribadahnya dan panjang usianya. Kami ini kan cuma sitina wasabain, hanya 60 sampai 70 tahun. Bagaimana bisa? Nah, Allah menghibur dengan adanya malam Al-Qadar. Coba bayangkan, itu kalau dikonversi ke tahun itu, yang 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Jadi ibadah kita yang kita lakukan pada malam Al-Qadar itu nilainya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Itu hitungan minimalnya. Jadi bayangkan kalau ada orang menerima Al-Qadar itu setiap tahun 10 tahun saja, dia sudah 800 tahun usia ibadahnya, bukan usia kalendernya, tapi usia ibadah. Dan ini istimewanya umat Muhammad. Nah, kapan kita cari malam Al-Qadar itu? Nah, ulama kalau Rasulullah jelas di hadisnya, carilah di 10 terakhir Ramadan. Lalu cari di malam-malam ganjil. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Kalau Imam Syafi'i dia ambil lebih cenderung 27 seperti malam nanti. Malam 27 kenapa? Imam Syafi'i mengambil dari huruf yang ada di kata Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Lam, ya, lam, ta. Sudah 4, alif, lam, qaf, dal, ra, 5. 9. Berapa kali diulang Allah? 3. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali diulang. 3 kali 9 27. Jadi Imam Asy-Syafi'i menurut berita dia menganggap bahwa paling konsentrasi di 27. Tapi bukan berarti di situ pasnya. Kita disuruh diganjil-ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Imam Syafi'i cenderung ke 27. Dengan alasan bahwa 27 itu adalah perkalian 3 dari 9 huruf yang ada di Al-Qadar. Jadi situlah di ketentuan. Jadi para malaikat turun di langit bumi, langit yang bagian bawah, di situ ditentukan si A ini usianya sekian lagi, rezekinya sekian. Tapi itu bisa semuanya berubah kalau kita punya upaya keras. Sebagaimana hadis qudsi, ya, Allah pernah katakan ke Rasulullah, lalu Rasulullah membahasakan. Jadi hadis qudsi itu sebetulnya ayat, tapi dengan bahasa Rasulullah maka dia bukan ayat, namanya hadis qudsi. Inna atau anna nahnu nazzalna, anna inda zanni abdibi, anna inda zanni abdibi, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, kata Allah, berada pada persangkaan hambaku. Jadi artinya Allah berpihak pada persangkaan hamba. Jadi kalau kita ini hamba Allah yang selalu berprasangka baik, ya, berharapan positif ke depan, ya, atau positive thinking misalnya ke depan, itu Allah tuh wujudkan itu. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah berpikiran jelek, jangan pernah berpikiran negatif, berprasangka buruk juga kepada Allah. Apalagi manusia juga tidak boleh. Ya. Sehingga dengan begitu Allah memudahkan semuanya. Saya kira itu sedikit gambaran tentang bagaimana keutamaan-keutamaan di 10 terakhir itu. Jadi Ramadan ini bukan seperti gunung, ya. Artinya gunung itu ada tengahnya puncak, sehingga ada orang menghitung kita tarawih saja deh ke masjid, atau salat lail hanya di hari pertama sampai 15. Kan 16 sudah turun kan? Enggak turun. Ini Ramadan menanjak terus tanpa turun. Jadi semakin belakang itu semakin banyak pahalanya, semakin tinggi nilainya. Jangan melihat seperti gunung. Enggak. Dia hanya sebuah pendakian yang ujungnya di atas, di puncak. Karena ada orang beribadah. Ini kan belum, ini kan sudah pertengahan. Ya. Kita pindah aja tarawih ke mall, ya. Kita ke mall aja misalnya, bukan dilarang. Silakan ke mall, tapi tarawih. Iya, silakan. Saya sering mengatakan tidak dilarang orang ke mall kalau mau belikan belanja anaknya, silakan. Tapi aja anak kita membawa mukenanya yang perempuan. Salat di mall. Ya, salat di mall. Itu sebuah dakwah yang luar biasa. Kehidupan ibadah kita jalan baik dan aktivitas keduniaan kita yang mengantar juga dekat kepada Allah, silakan jalan. Jadi jangan kita berprasangka buruk. Ah, itu ke mall itu tidak salat. Tunggu dulu. Boleh jadi yang tidak ke mall tidak salat. Ya, betul. Ya. Orang yang ke mall kan punya perhitungan. Ya. Tapi artinya ya harus betul-betul bahwa saya ke mall, saya juga mau salat di sana, saya juga mau belanjakan anak saya. Saya kira itu barangkali perlu kita jangan suka berprasangka buruk terhadap orang, karena sesungguhnya jangan menilai orang dari luar. Dari luar. Boleh jadi ada orang kehidupan harinya kelihatan jelek, tapi sebetulnya ibadahnya bagus. Dia tidak mau pertontonkan. Ya, tidak mau. Tidak mau terlihat terlihat, ya. Jadi dia kelihatan biasa-biasa, tapi sebetulnya ibadahnya luar biasa. Tidak mau terlihat alim. Jadi jangan kita keliru melihat orang. Ya, betul. Ya, kita kembalikan ke Allah. Yang paling enak berbaik sangkalah terhadap orang. Saya kira itu paling enak hidup kita. Kita juga tidak sakit. Kalau orang suka berprasangka buruk, sakit itu. Apalagi Ramadan ini tempat mencuci semuanya. Saya kira itu barangkali sedikit tentang 10 terakhir Ramadan. Ya, mungkin masih banyak ya, tapi yang inti sekali tadi iktikaf dengan amalan-amalannya ya. Semua sebetulnya apa saja bisa lakukan, tapi yang paling inti itu ada 2, yang iktikaf tadi dengan berharap malam Al-Qadar itu ada di sekitar kita. Ya, banyak ulama menggambarkan suasana malam itu tenang, angin tidak kencang, seperti semuanya pada diam. Ya begitu para malaikat turun ya, lalu membagikan kita kenikmatan. Orang yang mendapatkan malam itu ya lebih dari 1000 bulan. Sehingga kalau kita senantiasa beribadah sungguh-sungguh, termasuk anak-anakku, adik-adikku yang muda, jangan selalu waduh saya ini kan banyak dosa. Tenang aja, tobat kepada Allah, lakukan yang terbaik insya Allah. Kehidupan kita kan seperti lomba lari. Boleh orang startnya lebih kencang, lebih dulu, tapi kan di finish yang menentukan. Iya. Finish yang menentukan. Boleh jadi ada orang hari ini tidak bagus, tapi air hidupnya lebih baik. Dan itu yang harus kita kejar.
harus kita the happy ending yang kita butuhkan. Husnul khatimah. Saya kira itu barangkali materi Terima kita kasih kali banyak ini. Bapak Ustadz atas penjelasannya, dan sahabat Itkesmu dimanapun berada pasti sudah mendengarkan begitu banyak penuturan dari Bapak Ustadz tentang luar biasanya keutamaan 10 akhir Ramadan itu. Dan di sana ada malam Lailatul Qadar yang ternyata sebanding dengan 1000 bulan pahalanya. Jadi jangan berputus asa bagi yang mungkin merasa ibadahnya masih sangat sedikit. Jadi terus saja termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Baik sahabat, mungkin sekian dari kami podcast hari ini edisi Ramadan bersama Bapak Dr. Andes Haji Abdul Kalam Fattah MKes, dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan dari awal, beliau ini adalah salah satu mubalik yang sudah tidak asing lagi di masyarakat dan salah satu dosen Itkes Muhammadiyah Sidrap, dan beliau juga aktif sebagai pembina Muhammadiyah Boarding School dan juga sebagai pembina di Panti Asuhan Sejahtera Pangkajene Sidrap, dan termasuk juga beliau adalah salah satu pembina di Yayasan El Hasani. Dan kepada Bapak kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ustadz atas kesediaannya di tengah-tengah kesibukan sempat hadir di sini memenuhi undangan kami. Terima kasih Bapak. Dan untuk all kru podcast Itkes Sidrap yang sudah bertugas hari ini kami ucapkan terima kasih. Dan sahabat Itkesmu yang tetap setia di channel kami, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan komen terbaiknya di kolom komentar. Sahabat Itkesmu Sidrap dimanapun berada, demikian intai kita di edisi Ramadan kali ini. Dan untuk seluruh kru podcast Itkesmu Sidrap yang bertugas dan seluruh sponsor, ada Yuska Print di Jalan Rusa, Yei Kitchen di Lotas Salo, ada El Syam Boutique di Jalan Nenek Malomo, ada Karya Maranu di Rijampitu, Bola Belo di Biloka, Boutique Corner di Jalan Andi Pakana, dan semuanya yang sudah berpartisipasi, dan kami ucapkan atas partisipasi dan dukungannya jazakallah khairan katsiran. Dan saya Narsjana pamit undur diri. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.